Saya ngomong nggak sering. Handphone geser, Mas Amin, handphone geser ke samping kiri, ke samping kiri, jauh. Ulangi coba apa yang saya bilang barusan. Mas Amin, ulangi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah ke anak buahnya. Tetapi kok saya ya yang grogi melihat Panglima TNI Andika Perkasa memarahi anak buahnya. Ya, pada waktu anak buahnya tahuan memainkan HP, Jenderal Andika tampak kelihatan marah kepada anak buah tersebut. Diketahui Jenderal Andika tampak memanggil Kepala Staf Korem Merauke Kolonel Hamim Tohari, dan Jenderal Andika menyuruh HP-nya digeser ke kiri. Jauh. Tidak hanya itu saja, Jenderal Andika menegurnya. Bahkan Jenderal Andika kedapatan untuk mengulangi apa yang dibilang Jenderal Andika barusan. Bukannya menjawab dari Jenderal Andika, tetapi malah bilang siap-siap, tetapi tidak menjawab. Dan akhirnya pun ada suatu berita kabarnya sih dicopot. Tapi sampai detik ini belum ada berita tentang konfirmasi pencopotan dari Kolonel Hamim Tohari tersebut. Dan tidak hanya itu saja, Jenderal Andika Perkasa marah besar pada saat menjadi Kasat. Jenderal Andika menemukan adanya penyelewengan anggaran, dan Jenderal Andika pun kayaknya juga marah besar. Dan tidak hanya itu saja, Jenderal Andika juga diketahui marah pada waktu itu saat adanya iuran ilegal di jenjang pendidikan TNI AD. Ya, semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi saat rapat yang bermain handphone. Ya, walaupun itu penting sih, Jenderal Andika kan sudah bilang kalau Jenderal Andika tersebut jarang ngomong. Ya, seharusnya didengarkan dan mengesampingkan handphone. Ya, kemungkinan tidak terjadi lagi untuk keesokan harinya saat rapat secara daring. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Lihat anak buah main HP, Panglima TNI marah besar. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah kepada anak buahnya karena bermain handphone saat mengikuti rapat yang digelar secara online. Kemarahan mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu terekam dalam sebuah video. Dalam video itu, Andika tampak memanggil Kepala Staf Korem 174, Kolonel Hamim Tohari. Tak hanya memanggil, Jenderal Andika bahkan menegur perwira menengah TNI tersebut cukup keras. Mas Amin, lihat saya. Ini Mas Amin kan di Merauke, kata Jenderal Andika dikutip dari video yang beredar pada Jumat 3 Desember 2021. Jenderal Andika kemudian meminta kepada anak buahnya itu agar tak melihat handphone ketika diajak bicara. Nggak usah lihat handphone, ujar Andika Perkasa. Selanjutnya Jenderal Andika meminta kepada Kolonel Hamim agar segera menggeser handphone miliknya yang digunakan selama rapat tersebut. Mas Hamim, handphone geser, ucap Andika dengan nada tinggi. Siap, segera, jawab Hamim. Tak cukup sampai di situ, Jenderal Andika bahkan meminta Hamim agar handphone miliknya itu digeser jauh dari meja tempatnya berada. Ke samping kiri jauh, ucap Andika usai mendengar jawaban Hamim. Usai meminta Hamim menjauhkan handphonenya, Jenderal Bintang 4 itu pun meminta agar Hamim mengulangi apa yang telah disampaikan Andika Perkasa. Ulangi coba, apa yang saya bilang barusan, tanya Andika. Alih-alih mengulangi apa yang dijelaskan Jenderal Andika, Hamim justru terdiam dan tak mengulangi apa yang disampaikan Andika sebelumnya dalam rapat. Lebih lanjut, Andika kemudian turut menyebut nama Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko. Lihat itu Mas Yogo, Mas Bangun, lihat Mas Bangun. Itulah dia anak buahnya Mas Bangun itu. Kualitasnya ya begitu, ujar Andika. Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua. Kedatangan Jenderal Andika ke Papua merupakan kali pertama usai dilantik jadi Panglima TNI.
Saat melaksanakan konferensi pers di Makodam 17 Cendrawasih pada Rabu 1 Desember 2021, Jenderal Andika Perkasa menjelaskan pola penugasan pengamanan di Papua akan dilaksanakan dengan pola pendekatan teritorial dan sosial. Untuk itu, semua satuan yang ditugaskan nantinya akan ditetapkan di Kodim dan Koramil setempat. Andika juga mengatakan bahwa pola pengamanan yang dilaksanakan di Papua akan sama seperti di wilayah Indonesia lainnya. Saat ini, jumlah kodim yang ada di wilayah Kodam 17 Cendrawasih masih kurang. Misalnya Korem 174 ATW Merauke yang saat ini terdapat 3 kodim, Korem 174 PVB Biak terdapat 4 kodim, dan Korem 172 PWY Jayapura terdapat 5 kodim. Diketahui belum lama ini heboh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memarahi Kasrim 174 Merauke Kolonel Hamin Tohari. Kemarahan Panglima yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo itu akibat Kolonel Hamin diduga main HP saat pengarahan virtual oleh Panglima TNI. Sosok Kepala Staf Korem 174 ATW Merauke Kolonel Hamin Tohari menjadi perhatian publik karena dimarahi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. "Mas Hamin, lihat saya," ujar Panglima Andika Perkasa. "Ini Mas Hamin kan di Merauke, betul?" "Nggak usah lihat handphone," tambah Jenderal Andika. Ia mengatakan tidak sering ngomong. Andika juga minta ponselnya digeser di kiri. "Saya ngomong nggak sering, handphone digeser." "Mas Hamin, handphone geser," marah Andika. Usai kasus itu, sebagai informasi yang diimpun insulteng.com Sabtu 4 Desember 2021, Kolonel Hamin Tohari diduga dicopot dari Kasrim 174. Kabarnya Kasrim 174 Merauke dipindah tugas ke Kodam Cendrawasih. Namun hingga kini, insulteng.com berusaha menghubungi pihak Kodam Cendrawasih untuk menginformasi kebenaran ini. Diketahui juga sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat pada waktu itu adalah Jenderal Andika Perkasa marah besar mendengar adanya laporan iuran gerap yang terjadi di tiap jenjang pendidikan Angkatan Darat. Menurut dia, hal itu menjadi pemerasan terhadap anggota TNI AD yang tengah menempuh pendidikan. Sudahlah, kasihan, yang pendidikan enggak semua mereka orang berada. Kalau berada ngapain jadi tentara? Mayoritas mereka itu menengah ke bawah. Tidak kasihan kita sama mereka? Tidak ada lagi, tegas Andika saat rapat pimpinan TNI AD 2021 seperti dikutip dari rekaman video yang diterima liputan6.com pada Rabu 2 Juni 2021 malam. Andika mengaku iuran-iuran tersebut didapatnya dari laporan yang masuk ke meja kerjanya. Namun demikian, Andika tidak menembak secara spesifik dinas pendidikan apa yang melakukan iuran terselubung tersebut. Mulai dari Rindam, Pusdik, Seskwat, hingga Akmil. Dalam 2 minggu kalau saya masih dengar ada laporan tadi, saya anggap komandannya tahu. Berarti akan ada konsekuensi, siap-siap saja, jangan ragukan keseriusan saya buktikan, wanti Andika. Andika menjelaskan, sebagai prajurit militer tentunya para perwiranya dituntut untuk hidup menyesuaikan keadaan, bukan sebaliknya, mencari celah di tengah himpitan. Bahwasanya itu kita sepatunya kurang tidak apa-apa, kita bisa dulu, itu bagian dari cara kita berlatih, ingat Andika. Andika pun mendorong kepada prajurit militer untuk bisa lebih rajin mencuci sepatu jika dibutuhkan bersih pasca berlatih, bukan justru memperbanyak sepatu cadangan. Setelah berlatih, mau tidak kita cuci malamnya. Jangan kita mau cadangannya banyak, tetapi yang lebih penting jangan ada anggapan seolah iuran ini menjadi keharusan dan mungkin ada yang memanfaatkan, jelas dia. Andika meyakini asisten personal telah menyediakan anggaran untuk kebutuhan para anggota di tiap dinas pendidikan. Dia pun berharap tidak ada lagi celah bagi mereka para pemain iuran gelap di TNI AD. Dinas Asper telah merencanakan ada uang makan, ada uang saku atau apapun namanya sebelum dilantik, sudah ada dan itu semua sudah cukup. Jadi tidak ada ruang lagi bagi petualang, tegas Andika memungkasi. Diketahui juga kemarahan Kasat Jenderal Andika Perkasa, Kepda prajuritnya tak terbendung lagi. Hal itu karena seorang prajuritnya melakukan penyelewengan anggaran. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menemukan adanya penyelewengan anggaran di 2 lembaga pendidikan TNI Angkatan Darat. 2 lembaga tersebut adalah Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri dan Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri gelombang 2 TA 2020.
Adanya penyelewengan anggaran di 2 lembaga pendidikan itu terungkap dalam rapat staf Kasat terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD. Dalam penggalan rapat yang diunggah ke YouTube TNI AD pada Kamis 5 Agustus 2021, tim pengawasan dan evaluasi TNI Angkatan Darat mendapati kejanggalan pada setiap depo pendidikan latihan dan pertempuran di seluruh resimen induk Kodam Rindam. Dalam laporannya kepada Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, tim Wasef melaporkan dugaan penyelewengan itu dalam bentuk pemotongan gaji siswa yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga pemotongan anggaran makan, penambahan anggaran yang sengaja diadakan untuk kepentingan personal, dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam penggalan rapat yang diunggah tersebut tak menyebutkan besaran anggaran yang disalahgunakan tersebut, termasuk pihak yang terlibat dalam perkara. Mendapatkan laporan tersebut, Andika pun langsung memerintahkan agar oknum yang melakukan penyelewengan itu segera mengembalikan uang tersebut ke negara. Ia juga meminta mengembalikan harus berupa transfer agar memiliki bukti.